فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan pembacaan tafsir Ibnu Katsir tentang ayat imtinan tersebut, kita ambil beberapa faidah balaghiyah untuk ayat-ayat sebelumnya yang disebutkan oleh Syekhuna Muhammad Al-Harari rahimahullahu ta'ala terkait dengan firman Allah Ta'ala, wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Baik, untuk lafaz wa ilahukum ilahu wahid, kita lihat di sini maknanya, dan sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Mubtada'nya ma'ruf ilah, yaitu ilah yang pertama. Khobarnya ilah yang kedua dengan apa? Qala nakiroh, tanpa ada penguatan sama sekali, nakiroh biasa. Baik, kosong dari takkid kata beliau. Di sini ada isyarat apa? Yaitu nakirohnya ini wa ilahukum ilahun. Ini nakiroh diletakkan pada posisi sesuatu yang tidak nakiroh di dalam pembahasan balaghah. Maksudnya bagaimana? Apa tujuan dari khobar? Yang namanya khobar tujuannya adalah didatangkan untuk menjelaskan mubtada'nya. Baik. Sementara kalau dia itu masih sekedar khobar, masih sekedar nakiroh biasa, maka seakan-akan tidak ada tambahan faedah. Misalkan apa? Zaid adalah seorang lelaki. Ini kalimatnya sudah betul, tapi tidak ada tambahan banyak faedah. Ma'ruf, istilah Zaid ini nama seorang lelaki. Maka kalau dikatakan Zaid adalah seorang lelaki, walaupun dari sisi nahwu sudah betul, tapi dari sisi tambahan faedah boleh dikatakan tidak ada. Ma'ruf, kan dia lelaki. Tetapi kenapa sekarang Allah menggunakan pola itu? Tujuannya adalah yaitu mendudukkan posisi khobarnya yang berupa nakiroh ini pada sesuatu yang tidak nakiroh. Karena yang diinginkan bukan ilah tersebut, tapi yang diinginkan adalah naatnya nanti, yaitu lafadz wahid. Inilah inti yang diinginkan. Makanya walaupun dia itu nakiroh biasa tanpa ada takkid sama sekali, tetapi dia diposisikan pada sesuatu yang sudah ma'rifah. Dari sisi apa? Karena kata beliau ini mengisyaratkan bahwasanya bukti-bukti yang sudah ada di tangan orang-orang kafir, orang-orang yang diajak bicara oleh Nabi itu adalah bukti yang sudah sangat jelas dan hujjah yang sangat pasti. Iya, sudah berapa tahun mereka didakwahi sampai turunnya ayat ini. Sudah banyak bukti, belum lagi bukti-bukti yang Allah Ta'ala tampilkan di alam semesta. Bukti sudah terlampau banyak seandainya mereka merenungkan itu. Makanya diingatkan oleh beliau, seandainya mereka merenungkan itu, bukti itu sudah sangat pasti. Allah hanya satu, tidak punya orang tua dan tidak punya anak dan tidak ada yang setara dengan dia. Niscaya mereka akan mendapati bukti tadi sudah sangat memuaskan. Tapi kebanyakan orang berpaling dari ayat-ayat Allah sehingga tak paham sampai sekarang. Tayyib. Ilahu wahid. Ilah di sini sebagai khobar mubtada, wahid sebagai sifatnya. Dan lafadz inilah hakikat, yaitu khobar yang hakiki. Kalau kita tahu tujuan dari khobar didatangkan untuk menjelaskan mubtada, maka khobar yang hakiki adalah lafadz wahidnya itu. Baik. Makanya terkadang
khobar dihapus, naatnya yang diajukan. Seperti apa? Zaidun syuja'. Zaid adalah seorang pemberani. Itulah inti dari khobar. Bukan rojulun syuja'. Karena lafaz rojul sebenarnya sudah ma'ruf. Tetapi syuja'nya itulah yang diinginkan. Makanya walaupun rojulunnya di situ sudah betul dia nakirah, tetapi dia diposisikan sebagai sesuatu yang bukan nakirah. Sebagaimana sekarang ini, wa ilahukum ilahu wahid. Ilahun di sini adalah nakirah, tetapi diposisikan bagaikan sesuatu yang sudah ma'rifah, sudah diketahui dari bukti-bukti yang ada, dan tujuan didatangkannya dia adalah untuk naatnya itu intinya. Wa ilahukum wahid sebenarnya. Dan inilah tempat faedah itu, lafaz wahidnya itu, sebagaimana yang tadi ana contohkan itu, letak faedahnya bukan lafaz rojulun, tapi lafaz syuja'nya itu. Jadi tujuannya apa? Didatangkan khobar yang nakirah tadi, yaitu kalau di contoh kita tadi adalah rojulun, demikian pula kalau yang di ayat ini adalah ilahun. Kalau tujuan sebenarnya adalah ada pada naatnya, ini sebagai persiapan gambaran dari hal, gambaran dari keadaan. Kata beliau, contohnya adalah marartu bi Zaidin rojulan sholiha. Rojulan di sini sebagai hal. Tapi bukan itu yang diinginkan. Yang diinginkan adalah naatnya, yaitu sholihannya. Karena disitulah tempat faedahnya. Adapun kalau pendekatannya itu diambil dari sisi nahwunya, memang di dalam syarah Qatrin Nada akan dijelaskan bahwasanya nakirah yang dia itu dikasih naat, memang dia menjadi apa? Yusbihul ma'rifah, menjadi mirip ma'rifah dia. Memang dia menjadi menguat, dia kekuatannya besar. Makanya dia walaupun nakirah, tetapi dia bagaikan ma'rifah, karena nakirahnya ini sudah disifati. Ini pendekatan dari sisi nahwunya. Kalau dari sisi balaghahnya itu tadi. Kemudian la ilaha illahu. Jumlah ini, kalimat ini, tiada sesembahan yang benar kecuali dia, didatangkan untuk menetapkan wahdaniyah. Tadi sudah ada wahdaniyah, yaitu apa? Wahid, ilahun wahid, menunjukkan Allah memang hanya satu. Sekarang ditetapkan lagi dengan pola yang terkuat, pola nafi dan isbat. Ini pola yang terkuat. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali dia. Istisnanya di sini tujuannya adalah untuk menetapkan penafian. Tadi penafian la ilaha. Kemudian illallah ini menetapkan sebagian dari yang dinafikan. Tidak ada sesembahan. Jelas ini adalah nafi yang sifatnya umum. Lalu diperkecualikan, yaitu hanya dia saja, yaitu Allah sajalah yang disembah, sesembahan yang benar. Tapi kenapa lafaz Allah tidak ada di sini? Karena apa? Orang-orang kafir sudah punya bukti banyak seandainya mereka merenungkan, hanya Allah saja, tidak ada yang lain. Yang lain tidak layak untuk disembah, baik itu Tuhan Tuhan anak, atau Tuhan ibu, atau Tuhan Ruhul Kudus, atau yang tidak puas tambah satu Tuhan lagi yaitu salib dan sebagainya. Semuanya tidak layak untuk disembah, termasuk juga dewa-dewa dan sebagainya itu. Hanya Allah lah yang satu-satunya yang layak untuk disembah. Makanya cukup dengan dhamir yang terkuat, yaitu huwa di sini. Dan posisi istisnanya ini kata beliau adalah badal. Kita tahu dalam i'rabnya memang huwa di sini adalah badal. Karena apa? Mubdal minhunya mana? Yaitu haqqun atau mustahiqun. La ilaha haqqun. Haqqun di sini sebagai khobar dari la an-nafiyah. Huwa sebagai badal. Baik. Kata beliau, dan badal inilah yang dimaksudkan di dalam penisbatan uluhiyah. Baik. Tidak ada sesembahan yang benar
kecuali dia. Nah, dia inilah yang diinginkan di dalam pembicaraan ini. Dia itu siapa? Nah, itulah yang akan dijelaskan pada ayat setelahnya itu tentang inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili, sampai nanti akan disebutkan nama Allah di situ. Itulah dia. Kalau masih juga kalian wahai kaum musyrikin tidak kenal dia itu siapa, tapi orang yang diajak bicara oleh Nabi, mereka sendiri sudah menetapkan rububiyah untuk Allah. Mereka tidak sejahil orang sekarang. Baik, dari masalah kejahilan, orang dulu malah tidak sejahil orang sekarang. Mereka kenal Allah Ta'ala. Tinggal diingatkan, tauhid rububiyah itu mewajibkan adanya tauhid uluhiyah. Baik. Kemudian kata beliau di sini, tujuan didatangkannya badal di sini untuk menghilangkan adanya kesalahpahaman tentang ilah yang ada di alam semesta ini. Bahwasanya memang di alam semesta ini ada ilah yang banyak, kenyataannya ada kan, semua yang disembah itu jadi ilah, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang berhak mendapatkan peribadatan kecuali apa? Kecuali yang setelah badal tadi, yaitu Allah semata. Ini beliau nukilkan dari kalam Al-Khiraqi, Al-Karhi, Kemudian beliau masuk kepada ayat inna fi khalqis samawat sampai la ayat, ya, la ayatin. Di sini nakirah, la ayatin. Tujuan untuk dibuat nakirah apa? Litafkhim, menunjukkan besarnya ayat-ayat tadi. Baik itu ayat yang di langit ataupun yang di bumi ataupun yang di antara langit dan bumi, yaitu angin yang membawa awan itu. Nah, semua adalah merupakan tanda yang besar. Kata beliau, jadi makna ayatnya adalah itu semua benar-benar merupakan ayat-ayat yang agung. Ayat sendiri artinya adalah tanda kekuasaan. Tapi kalau untuk di sini ayat artinya kalimat ya jadinya ya. Baik. Ayat artinya adalah tanda kekuasaan. Tanda kekuasaan yang agung yang menunjukkan akan kekuasaan yang menundukkan segalanya. Iya, siapa? Dewa-dewa, dewa-dewa sih itu cuma hayalan, tapi siapa raja-raja, penguasa-penguasa yang mampu menundukkan angin? Tak ada yang mampu. Baik. Kadang dalam suatu pertemuan musyawarat saja untuk menahan angin dirinya sendiri tak mampu. Ups, tersilap, mohon maaf, keluar angin saya. Tak mampu menahan angin sekecil itu. Apalagi mengurus angin yang di atas, yang membawa awan kah, yang membawa hujan atau membawa bencana atau apa, tak mampu dia. Belum lagi yang lain-lain, urusan lautan. Walaupun dikatakan dia adalah raja samudra, dia telah menaklukkan 7 lautan. Bukan menaklukkan, cuma Allah kasihan saja sama dia. Lautannya disuruh jangan marah sama dia. Kalau lautannya sudah marah, dia cuma manusia kecil aja, tak mampu apa-apa. Ini semua adalah tanda kekuasaan yang menundukkan segalanya dan menunjukkan akan hikmah yang sangat mengagumkan. Siklus awan, siklus air, siklus angin, siklus cuaca, tanda kekuasaan yang hebat sekali. Baik. Kemudian untuk inna fi khalqis samawat, inna ini ma'ruf, dia adalah harfu taukid wan nasab. Kemudian fi khalqi dan seterusnya, jar majrur di sini adalah khabar muqaddam. Isimnya yang tadi itu la ayat dengan adanya tambahan lamul ibtidah. Yang lain mengatakan ini adalah apa? Lamut taukid. Baik. Berarti takdirnya penetapan kalimat sebenarnya apa? Inna ayatin laka inatun fi khalqis samawati dan seterusnya itu. Karena kita tahu jar majrur di sini kalau menurut pendapat Basriun dia adalah apa? Muta'alliq dengan khobar yang tersembunyi, takdirnya kainah dan sebagainya. Kalau mazhab yang senang apa? Kufiyun itu ya. Jar majrur di sini dikatakan apa? Syibhul jumlah, khobar, selesai. Baik. Kemudian kata beliau, maka susunan ini memberikan faedah bahwasanya masing-masing dari majrur yang disebutkan itu merupakan ayat yang beraneka ragam. Penciptaan langit, penciptaan bumi, demikian pula masalah kapal-kapal yang membawa manfaat untuk manusia, demikian pula masalah
angin dan awan dan hujan dan penebaran para makhluk di permukaan bumi, demikian pula tanaman yang tumbuh, masing-masing adalah ayat yang beraneka ragam. Kemudian ayat yang berikutnya dari sisi balaghah, adapun tafsirnya jelas beliau sudah tafsirkan panjang lebar dan intinya sama dengan yang kita baca di tafsir yang lain. Kemudian tentang kahubbillah, ayat yang berikutnya itu setelah menyebutkan kekuasaan Allah yang besar yang mewajibkan untuk orang yang berakal menyembah Allah saja, lalu Allah menceritakan ternyata wa minan nas, ada sebagian orang dan justru mayoritasnya justru mereka ini menyembah tandingan-tandingan, mencintai tandingan itu bagaikan kecintaan kepada Allah. Di sini setelah menyebutkan kahubbillah, takdirnya adalah kamahabbatihim lillah. Ada lafaz-lafaz yang terhapus. Ini yang dikatakan hadzf, penghapusan. Marhaban. Kemudian walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ini Allah Ta'ala terang-terangan menampilkan al-asyaddiyah, asyaddu. Padahal sebenarnya cukup mengatakan apa? Yaitu walladzina amanu ahabbu lillah. Sementara orang-orang yang beriman itu lebih cinta kepada Allah. Sebenarnya lafaz ahabbu lillah sudah cukup. Tetapi kenapa Allah terang-terangan menampilkan isim tafdilnya bukan pada ahabbu tapi asyaddu. Asyaddu hubban. Justru hubnya itu dijadikan, diletakkan pada posisi tamyiz di situ. Tujuannya apa? Yaitu untuk menguatkan makna. Karena pola asyaddu ini ablaq, yaitu lebih kuat maknanya daripada istilah ahabbu. Walladzina amanu ahabbu lillah, ini sudah betul. Tapi Allah terang-terangan menampilkan asyaddu, menunjukkan orang yang beriman memang lebih besar kecintaan mereka kepada Allah daripada orang-orang musyrik tadi. Polanya seperti firman Allah Ta'ala yang telah kita lewati. Belum ya? Fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Belum ya? Belum kan sudah? Belum, ya belum. Tentang apa? Hatinya orang-orang Bani Israel. Fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Yaitu tidak mengatakan fahiya kal hijarati au aqsa. Hati-hati kalian bagaikan batu atau lebih keras. Aqsa ini sudah cukup, sudah sahih kata beliau. Tapi sengaja Allah menampilkan asyaddu untuk lebih menekankan betapa memang hati-hati orang Yahudi itu lebih keras daripada batu. Nah sekarang polanya seperti itu dipakai pada ayat ini. Orang mukmin lebih besar cinta mereka kepada Allah. Makanya mereka siap untuk melakukan apa yang Allah perintahkan, siap meninggalkan apa yang Allah larangkan. Orang kafir tak siap, segalanya ketaatan tidak dijalankan, kemaksiatan justru selalu dilanggar dan sebagainya. Mukmin karena cinta pada Allah siap melakukan apa yang orang lain merasa heran, gimana mereka mampu hidup seperti itu. Mampu aja, Allah yang menghidupkan kami, Allah yang memberikan rezeki pada kami. Walaupun kalian menganggap mustahil hidup dengan cara seperti ini, karena kami bersama Allah, kalian entah bersama siapa. Kemudian untuk balaghah yang berikutnya, walau yaral ladzina zalamu. Padahal fa'ilnya itu sudah disebutkan sebelumnya, yaitu wa minan nasi, man dan sebagainya. Kalau pembahasan lughah biasa itu yang setelahnya cukup dengan dhamir walau yarawna. Tapi kenapa fa'ilnya ditampilkan dengan pola zahir? Nah, ini di dalam pembahasan balaghah dikatakan wad'u zahir maudhi'al mudmar, meletakkan isim zahir pada posisi isim dhamir. Mestinya dhamir saja karena pelakunya sudah jelas tadinya itu. Cukup dengan wawul jamaah walau yarawna. Tapi kenapa dikatakan alladzina zalamu? Kata beliau, tujuan pertama adalah untuk menampilkan gambaran situasinya di benak orang yang mendengar, di pikiran orang yang mendengar. Dan hikmah yang kedua, hikmah yang pertama agar gambaran semakin kuat. Kalau orang memang paham bahasa Arab dan memperhatikan baik-baik, akan tergambarkan di pikiran dia situasinya itu, situasi di hari kiamat itu.
Dan hikmah yang kedua untuk menampilkan sebab kenapa mereka mendapatkan siksaan yang keras. Sebabnya adalah karena kezaliman mereka. Baik, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam bahwasanya suatu berita atau suatu perintah atau suatu larangan apabila disandarkan kepada sebuah isim mustaq, maka isim mustaq itu merupakan sebab atau illah dari adanya perintah atau berita atau larangan tadi. Cuma sekarang isim mustaqnya yang mana? Isim mustaqnya itu hakikatnya dari alladzina dzalamu. Alladzina dzalamu isim mustaqnya apa? Adz-dzalimun. Walau yaradz-dzalimun. Berarti sebab ini semua apa? Karena kezaliman mereka, meletakkan kecintaan bukan pada tempatnya. Baik. Kemudian yang berikutnya, irtabarra alladzina tubi'u minalladzina taba'u. Ini di dalam balaghah, ini masuk dalam jenis badiah yang dinamakan dengan at-tarsyi', yaitu tasji'. Tarsyi' ini menggunakan kalam yang polanya ada sajaknya, ada akhiran yang hampir sama di situ, yaitu at-taba'u dan at-tubi'u. Padahal kalau pola sebenarnya, pola yang biasa apa itu? Ittabarra alladzina tubi'u minalladzina taba'uhum. Itulah sebenarnya. Tetapi Allah menggunakan pola tarsyi'. Walaupun jelas ilmu Allah lebih dulu daripada ilmu bahasa Arab, manusia belum lahir jelas. Ketika Allah Ta'ala memfirmankan ayat ini di Lauhul Mahfuz itu jelas manusia belum ada sama sekali. Tapi inilah yang nantinya ketika terbentuk bahasa Arab ini dikatakan tarsyi'. Baik. Nah, contoh tarsyi' dalam Quran ini banyak kata beliau. Contohnya adalah walastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi. Ya, ini kalau di dalam tarsyi'nya. Walaupun jelas kita membacanya bukan fihi tapi fih, berhenti di situ misalkan. Kemudian kata beliau sisi sajaknya yang mana? Itu tadi at-tubi'u dengan at-taba'u. Polanya adalah pola bersajak di situ. Pola sajak yang kedua yaitu wara'awul azab wa taqatta'at bihimul asbab. Ada alif dan ba di situ. Azab dan asbab. Nah, inilah yang dikatakan tarsyi' di situ. Kemudian yang terakhir, balaghah yang terakhir disebutkan di bagian ini, wa ma hum bi kharijina minan nar. Mereka sama sekali tidak keluar dari neraka. Didatangkan pola jumlah ismiyah, padahal sebelum-sebelumnya itu polanya adalah fi'liyah. Didatangkan untuk apa? Menunjukkan kekekalan, yaitu mereka kekal terus-menerus kekal, terus-menerus kekal di dalam neraka, dawamul khulud. Makanya digunakan apa? Dengan isim fa'il, kharijin. Bukan wa mahum yakhrujun, tapi wa mahum bi kharijin, sebagai penguat, menguatkan mereka betul-betul kekal. Kenapa? Karena syirik di dalam syirik akbar, yaitu menjadikan tandingan untuk Allah di dalam rasa cinta. Ilahuna wallahu a'lam.